Kalau begini, E1, E2, kita bisa, kalau E1 besar dari E2, Anda bisa ubah jadi begitu. Ininya tetap gitu ya. Jadi semua E2 dengan bentuk seperti ini. Lebarnya berubah jelas ya. Kalau misalnya ada 3 lapis begini. Jadi material kompositnya 3 lapis. E1, E2, E3. Anda tetap harus pilih salah satu untuk ekivalennya yang mana. Misalnya saya buat yang paling besar, katakan yang tengah. E2 paling besar, nomor 2 yang bawah, paling kecil modulus resistanya yang atas. Misalnya susunannya begitu. Nah, Anda boleh pilih salah satu sebagai ekivalen. Nah, maunya yang mana? Yang tengah ini misalnya E3 ya. Anda mau buat semua jadi material 3. Jadi yang 3 tetap lebarnya ini tetap gitu. Yang 2 karena lebih besar dari E3 pasti dia jadi lebih lebar. Gitu ya. Sementara E1 karena lebih kecil dari E3, kalau diekivalenkan menjadi E3 semua dia pasti jadi lebih kecil. Begitu ya. Jadi penampangnya jadi seperti ini. Jadi, kemudian Anda tinggal cari sentroid lagi seperti biasa. Sentroidnya hanya yang vertikal ya, tidak perlu yang horizontal. Ini juga begitu. Nah, tadi nggak ada yang nanya. Ini itu persis T tengah-tengah atau enggak? Tadi saya gambar, atau ini ke bawah ya. Kan tadi kita berapa ya? 2.500 sama 150. Apakah ini harus di tengah-tengah? Jawabannya enggak ya. Karena kita tidak terlalu mempedulikan inersia dalam arah sumbu Y-nya. Yang penting sumbu X. Jadi yang begini, kalaupun Anda gambar gini, Anda gambarnya begini, inersianya sama, inersia terhadap sumbu yang melalui sentroidnya. Sentroidnya tetap sama di sini, inersianya juga nilai yang Anda buat tadi. Jadi ini nggak terlalu penting apakah ini simetris di tengah atau digeser ke kanan, nggak ada masalah ya. Nilai angka-angka yang kita hitung tadi sama. Begitu juga dengan ini. Kalau ini terlalu aneh menurut Anda bentuknya, Anda mau ubah jadi begini. Dengan lebar ini tetap ya. Terus ini jadi begini. Boleh saja ya. Lebar ini sama dengan lebar yang ini. Lebar ini sama dengan lebar ini. Lebar ini sama dengan lebar ini. Bentuknya jadi seperti ini. Nilai posisi sentroidnya dan inersianya akan tetap sama ya. Inersia terhadap sumbu horizontalnya sama. Jadi Anda punya kebebasan menggambarkannya. Makanya tadi saya nggak membedakan ke kanannya berapa, ke kirinya berapa. Pokoknya lebarnya 2.500 gitu tadi. Ya. Gitu. Ini kalau kompositnya seperti ini. Nah, bisa juga kompositnya ke samping. Tidak ke bawah gitu ya, ke samping. Nah, kompositnya begini misalnya. Momennya sih tetap. Momen positif atau momen negatif. Ini momen positif saya gambarkan. Material satunya di sini. Material 2-nya di sini. Oke. Nah, kalau begini penampang ekivalennya seperti apa? Ini saya mau challenge Anda nih. Penampang ekivalennya jadi, misalnya saya mau jadikan E1, katakan E1 lebih besar dari E2 ya. E1 lebih besar dari E2, saya mau buat jadi E1 semua. Ekivalennya jadi apa? Karena kita jadikan E1 semua, artinya E1-nya tetap harusnya. Jadi yang E1 tetap gini. Nah, yang ini tetap. E2-nya gimana? Harus kita ubah jadi E1. Dia modulus resistanya lebih kecil dari E1. Artinya lebarnya akan ya jadi lebih kecil. Nggak ada yang aneh, jadi lebih kecil aja. Dan semua sekarang materialnya E1. Ups. Jadi kalau saya sebut ini
B1 ini B2. Jadi karena ke samping, E1 punya lebar sendiri, E2 punya lebar sendiri, maka yang ini B1-nya tetap, B2 bintangnya itu adalah E2 per E1 kalikan B2. Jadi nggak ada masalah. Mau kompositnya ke samping, tidak ke atas vertikal seperti itu. Nampaknya tetap aja lebarnya kita ubah. Material yang kita ubah, jenisnya dari 2 jadi 1, lebarnya akan berubah. Ketentuannya sama, sesuai dengan perbandingan modulus elastisitasnya. Kalau begini malah lebih enak. Sentroidnya nggak berubah ini. Posisinya. Posisi tetap di tengah-tengah. Posisi tetap di tengah. Gitu. Inersianya Anda tinggal itu. Kalau mau dijadikan E2 semua, bisa aja. Ini jadi lebih lebar gitu ya. E1-nya yang jadi lebih lebar, E2-nya yang tetap. Sentroidnya juga tetap di tengah. Nilai inersianya tentu berbeda. Nah, terus gimana dengan tegangannya? Setelah ini Anda dapatkan tegangan ekivalen, sigma bintang gitu ya. Distribusinya mestinya begitulah, karena dia sentroidnya di tengah persis. Tarik dan tekannya sama gitu ya. Distribusinya begini, tekannya di atas gini. Ini kalau momen positif, tariknya yang ini. Oke. Karena ini ekivalennya E1, jadi sigma bintangnya sudah sama dengan sigma dari material 1. Material 2-nya, karena 2-nya diubah jadi 1, berarti sekarang sigma bintangnya harus dikalikan E2 per E1. Jadi untuk material 2 yang sebelah sini, tegangannya lebih kecil, karena E2-nya lebih kecil kan ya daripada E1. Gambarnya jadi gini mungkin. Ini sama nggak? Nggak, ini lebih kecil ya. Tekan, ini tarik. Oke. Jadi di material 1 ini distribusinya begini, dari atas sampai bawah. Di material 2 ini distribusinya begini, dari atas sampai bawah. Jadi berbedanya ke sampingnya. Atau kalau kita gambarkan perspektifnya, gini gitu ya. Ini baloknya gitu ya. Potongan baloknya. Yang ini tegangannya lebih besar, yang satu. Gitu. Yang sebelah sana lebih pendek. Gitu. Terus ke bawah sini. Gitu ya. Itulah ya. Yang ini kelihatannya sepotong gitu di sana. Ini yang sebelah sana. Begitu ya. Jadi di bagian satunya gitu nggak ada yang patah-patah seperti tadi. Karena tidak ada perbedaan material dalam arah vertikal, tapi patahnya ke samping. Jadi ini sama semua di material 1, di material 2 tegangannya berkurang, terus sama lagi ke sebelah sana. Oke ya, jadi yang vertikal bisa begini, yang ke samping bisa begini. Selanjutnya bisa juga yang satu material berada di dalam material yang lain. Itu misalnya ya. Yang ini E1, yang ini E2. Ya. Gini. Anda mau jadikan apa? Misalnya E1 lebih besar dari E2. Ya. Anda mau jadikan E1 artinya yang luar tetap. Ya. Kalau mau jadikan E1 semua, luarnya tetap. Semua lebarnya. Dan ininya. Jadi E1-nya tetap. E2-nya karena modulus elastisitasnya lebih kecil dan kita ubah jadi E1, lebarnya jadi mengecil. Ya. Jadi E2-nya ada di sini mungkin. Nah, sehingga penampangnya jadi begini. Ada yang kosong ya. Kalau di sini penuh, di sini ada yang kosong karena E2-nya lebarnya jadi lebih kecil. Sebaliknya kalau Anda mau jadikan E1, E2-nya kan tetap. Jadi yang tengahnya tetap. E2 yang di tengah. Tapi E1, karena E1-nya
Kalau dibuat jadi material 2, modulus lastitasnya lebih besar, jadi lebarnya jadi lebih besar. Jadi yang ininya jadi lebih panjang. Termasuk ininya juga dikalikan faktor yang sama ya, lebar sampingnya. Nah, begitu. Ini tebalnya salah saja. Ini tebalnya nggak berubah. Jadi gampangnya jadi begini. Oh, ini juga harus dikalikan faktor ya. Begitu. Jadi semua lebar, ini masih masuk ya masih. Lebar semua ini, lebar yang kecil ini, lebar yang kecil ini, semua harus dikalikan rasio antara E1 dibagi E2. Ya pokoknya semua lebar aja lah. Jangan Anda ngalikan yang bawah saja, nanti yang ini lupa. Nah, akibatnya nanti nggak jadi kotak, dia jadi patah-patah gitu. Ya. Gitu ya. Kalau yang satu di dalam yang lain. Pertanyaannya adalah, bagaimana kalau masih seperti ini, tapi kebalik. E2-nya yang lebih besar. E2 lebih besar dari E1. Oke, kalau yang ini sih mudah. Yang ini nih, yang bawah. Karena ini kita jadikan E2. E2-nya jadi tetap. Ya. Ya, E2-nya tetap. Yang tengahnya tetap, saya gambar lagi deh. E2 yang di tengah ini tetap. Karena E1-nya lebih kecil, jadi lebarnya mengecil. Ya. Jadi yang atas itu mungkin jadi begini. Yang samping-samping ini jadi kecil di situ. Dan ini jadi begitu lagi. Itu ya, mudah-mudahan kelihatan. Ya, katakanlah kecil ya. Jadi semuanya jadi begini. Ini kan satu material ya, jadi garis-garis yang ini tuh nggak ada masalah. Ini materialnya sama semua ini. Garis-garis ini hanya untuk membantu menghitung lebarnya. Kita anggap sebagai satu material semua. Jadi begini. Ini kalau kita jadikan ekivalen E2. Bagaimana kalau kita jadikan ekivalen E1? Ekivalen E1 artinya yang luarnya yang tetap seperti ini. Oh, di sini aja saya gambar. Ininya tetap. Yang luarnya yang tetap. Lalu E2 ini harus berubah jadi E1, tapi modulus elastitasnya lebih besar. Artinya, yang tadinya kotaknya lebarnya segini, sekarang harus lebih besar. Ya. Oke, kalau lebih besar gimana menggambarkannya? Gimana menggambarkannya kalau lebih besar? Saran saya jangan digambarkan tumpang tindih begini. Nanti ngitung inersia Anda bingung. Ya. Karena kalau lebih besar nanti ada dua luasan di sini. Anda pindahkan aja ke samping gitu. Ini gambarnya karena udah mepet layar saya pindahin sini. Jadi kalau E1-nya tetap, terus E2-nya mau dibuat lebih lebar dari sini, taruh aja di sini. Jadi ini nggak ada, yang ada cuma ini. Nah, E2 yang lebih lebar ini taruh aja di sini. Nah, ini menghitung inersianya lebih benar. Karena sentroidnya sih jelas tetap masih di tengah. Inersianya jadi benar karena nggak ada yang tumpang tindih. Kalau Anda timpa begini, nanti ngitung inersianya bisa keliru. Kalau Anda ingat bahwa di situ ada 2, sih sebenarnya nggak apa-apa. Ada yang overlap. Tapi kalau nggak ingat, nanti bahaya. Kita bisa pindahkan saja seperti yang ini tadi. Geser aja ke kanan atau ke kiri semua, sehingga tidak ada yang saling tumpang tindih. Oke ya. Ada yang punya ide penampang apa lagi? Yang mau kita ubah? Ke samping, ke kanan, di tengah gitu ya. Di tengah yang satu lebih kecil. Kalau yang luar lebih besar, modulus elastitasnya, nggak akan ketemu yang begini. Tapi kalau yang di dalam lebih besar, bentuknya akan jadi begini. Oh, ada satu lagi. Kalau segitiga gimana?
Ini kalau iseng. Nah, walaupun struktur kita jarang penampangnya segitiga, tapi kan kalau soal mengasih segitiga kan boleh aja. Ini material 1, ini material 2. Lebarnya punyalah satu-satu. Ini B2, ini B1 katakan ya. B1. Misalnya E1 lebih besar dari E2. Kalau dijadikan E1 semua, berarti yang atas tetap. Karena dia ekivalennya dia lagi. Terus yang bawah, lebarnya akan jadi lebih gimana? Kecil. Lebih kecil, jadi memendek ya. Jadi B1 ini dikalikan dengan E2 per E1 untuk yang bawah, jadinya lebih pendek gitu ya. Ini juga begitu, dikalikan aja masing-masing. Jadi dia tetap begitu ya. Dua-dua, lebar atas dan lebar bawahnya dikalikan dengan faktor E2 dibagi E1 ini. Jadinya begini. Ya, jadi bisa begitu, atau kalau nanti E2-nya lebih besar, jadinya yang ini yang lebih besar dasarnya gitu ya. Jadi nggak ada masalah mestinya ya. Ada yang punya penampang lain sebelum kita sudah mau habis? 10 menitan lagi. 13 menit lagi. Lingkaran. Nggak ada yang punya ide, jadi saya gambarkan lingkaran. Lingkaran itu kompositnya pasti luar dalam, nggak ada yang nempel-nempel gitu. Iya, kalau pipa gitu misalnya. Bukan pipa. Iya, pipa yang diisi beton misalnya. Biasanya si lingkarannya kompositnya gitu. Ya. Ini E1, material 1. Ini material 2. Sebelum komposit, kalau saya punya lingkaran, terus lebarnya mau saya ganti, mau saya kalikan satu faktor tertentu, jadinya apa ini lingkaran ini? Yang saya mau ganti lebarnya saja, tingginya tidak boleh diubah. Jadi tingginya tetap segini. Jadi oval. Jadi ya kalau tadi diameternya segini, diameternya dikalikan dengan sekian. Kalau ini titik ya nggak masalah. Kalau tadi ada garis yang segini, sama dikalikan dengan faktor E2 per E1, ada garis yang sekian lagi, kalikan E2 per E1 dan seterusnya. Jadinya oval, atau nama yang lebih benarnya apa? Nama matematisnya apa nih penampang seperti ini? Elips, Pak. Elips ya, ini elips. Oke. Kalau Anda nanti harus ngitung inersia ya. Kalau lingkaran gini, kalau ini diameternya D, I-nya adalah Pi per 64 D pangkat 4. Kalau elips parameternya ada berapa? Ada 2 mestinya parameter elips ya. Satu tuh ini, karena udah nggak sama lagi. Katakan ini B, dan ini H. Gitu ya. Parameter elips itu ada 2. Ini panjang, ini atau ini sebutnya panjang atau apa? Jarak dari ujung satu ke ujung yang satu dalam arah horizontal, dan jarak dari ujung yang satu ke ujung yang satunya dalam arah vertikal. Ya. I-nya berapa ini? Atau luas dulu lah. Anda luas elips tahu? Luas elips berapa kali ini? Pernah ingat luas elips? Kalau luas lingkaran gampang. Pi D kuadrat per 4. Luas elips? Dari 37 nggak ada yang ingat luas elips? Kalau parameternya lebar B, lebar ini B, tinggi ini H. Luasnya adalah Pi kali A kali H kali B. Kali B kali H. Belum selesai. Kalau parameternya ini dibagi 4 juga. Kecuali kalau parameternya setengah. Ini B-nya ini hanya yang setengah, Anda nggak perlu bagi 4. Sama kayak kalau ini kalau pakai jari-jari kuadrat nggak perlu bagi 4. Inersianya analog. Kalau begini, inersianya adalah Pi per 64 D H pangkat 3. Jadi sama seperti yang sebelumnya. Begitu. Jadi lingkaran jadi elips.
Nah, ini sama ya. Misalnya kalau E1 lebih besar dari E2 dan Anda mau jadikan E1 semua, jadi yang cincin di luarnya tetap karena kita tetap E1. Gitu. Yang luarnya tetap. Yang dalamnya karena modulus elastisitasnya lebih kecil, maka lebarnya akan jadi lebih kecil. Dia akan jadi elips yang begini. Begitulah kurang lebih gitu ya. Yang ada materialnya yang ini, di tengahnya kosong jadinya. Ini sama yang di sini. Gitu. Kayak mata gitulah ya. Matanya apa kucing gitu. Ini kalau E1-nya lebih besar dari E2 dan kita jadikan E1. Kalau kita jadikan E2, E2-nya yang tetap lingkaran, cincinnya yang berubah jadi cincin yang di luar ini berubah jadi elips gitu ya. Nah, kalau dibalik seperti yang tadi di sana, E2-nya lebih besar dari E1, kita jadikan E1 semua, yang ini tetap, ini akan jadi elips yang besar dan akan nabrak. Nah, pindahkan aja keluar. Jadi Anda punya satu lingkaran pipa atau cincin ini yang lingkaran, satunya elips yang besar di luar. Begitu. Hitung inersianya itu aja satu-satu terus jumlahkan. Gitu ya. Karena sentroidnya kalau begini pasti tetap. Kalau penampang yang seperti ini, yang disebutnya konsentrik ya, yang satu di dalam yang lain, seperti ini dan itu, posisi sentroidnya nggak berubah meskipun sudah diubah jadi penampang ekivalen ya. Kecuali kalau di dalam ini ada lagi. Anda bikin jadi dua material, tapi itu mah kurang kerjaan. Misalnya sebelah sini satu material, sebelah ini satu material. Ya, itu akibatnya nanti lebarnya macam-macam. Kita nggak memasukkan yang itu. Oke, sebenarnya masih ada satu topik lagi di komposit, masih ada 7 menit ya, saya teruskan aja. Kalau ada pertanyaan Anda sampaikan aja. Ini semua yang terpikirkan bentuk-bentuknya sudah ada ya, lingkaran jadi elips, kalau perlu inersia elips ini ya. Kalau begini yang pangkat 3-nya yang ini ya, yang tingginya ini.